Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi, kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info, pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bedah porto lagi, episode 133 kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat di sini ada porto permintaan ya buat kita buat bahas gimana potensi dari ke-6 saham ini. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini portonya itu berbasis blue chip ya Mas Bro ya. Jadi istilahnya mau di hold pun ada masuk akal lah kalau nge-hold saham-saham seperti ini ya, saham-saham blue chip. Nah, kita akan analisa kira-kira gimana orang yang punya porto ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah Adaro Energy dulu teman-teman ya. Nah, Adaro Energy ini memang posisinya kalau kita lihat chartnya itu udah mulai downtrend ya. Nah, kalau posisi uptrend tuh kayak gini ya. Ini yang namakan belilah saham uptrend. Nah, apa sih ciri-ciri saham uptrend tuh ya gini. EMA 200 ya, EMA besar itu di bawah EMA kecil. Nah, gitu guys ya. Ini EMA 200, EMA 50, EMA 20. Nah, ini posisinya uptrend. Nah, kalau udah kebalik seperti ini, EMA besarnya di atas, terus EMA besar, EMA medium yang 50, terus EMA kecil yang 520. Nah, ini posisinya downtrend. Kayak gitu guys, berarti ini posisinya downtrend. Tapi Adaro ini memang masih ada tanggungan kepada investor, yaitu pembagian dividen final. Nah, coba kita akan hitung berapa kira-kira dividen finalnya, biar kita bisa analisa kira-kira Adaro ini mau naik sampai berapa lagi. Nah, kalau kita lihat di tahun lalu guys ya, Adaro ini udah bagi dividen interim 251. Nah, berarti di sini masih ada dividen finalnya, yaitu di tahun ini ya, dari laba tahun 2022. Nah, dividen yield atau DPR ya, dividend payout rasionya Adaro tahun kemarin tuh adalah 75%. Nah, coba kita hitung Mas Bro, kira-kira sisa berapa dividennya. Nah, di sini kita lihat IPS-nya adalah 1225. Nah, kita tinggal hitung aja. 122, lah anggapnya 123 lah ya. 123 dibuletin ke atas dikali 7,5 gitu ya. Trade. Nah, berarti dividen Adaro adalah segini, tapi kan udah bagi interim. Nah, interimnya berapa? Interimnya adalah 252. Kita kurangi 252. Nah, berarti Adaro masih ada dividen finalnya sekitar Rp670 kalau DPR-nya sama kayak tahun lalu. Nah, kalau DPR-nya berkurang ya nggak tahu, karena itu tergantung dari rapat umum pemegang sahamnya kan gitu kan. Nah, anggaplah sama kayak tahun lalu, berarti dividen Adaro itu masih 670 loh nanti finalnya. Nah, kita balik lagi ke chartnya. Kalau ke 670 ya, berarti dividen yield-nya itu adalah sekitaran 20% lebih teman-teman ya. Kalau di harga ini berarti yield-nya itu 20%-an lebih. Nah, itu gede loh. Gede ya. Jadi istilahnya kalau Adaro ini masih sangat berpotensi buat balik lagi nanti saat dia menjelang bagi dividen. Nah, kemarin itu dividen finalnya itu di bulan Mei. Ya, di bulan Mei ada pembagian dividen final, teman-teman. Nah, kalau bagi teman ini balik lagi ya ke chart Adaro, apalagi minusnya cuma sedikit, ini mungkin besok aja, minggu depan aja udah floating gain ini. Kalau menurut saya sih, kalau kita lihat chartnya nih guys. Nah, ini minggu depan aja mungkin udah floating gain. Tapi kalau mau nunggu sampai dividen, iya monggo. Kalau dividennya itu sama kayak tahun lalu, berarti sisanya 670, itu targetnya sekitaran 32 sampai 34. Mungkin ke arah ini lagi guys ya. Atau nutup gapnya yang di sini dulu. Nah, ini target dari Adaro. Dan saya yakin pasti naik lah kalau dividennya sama kayak tahun lalu. Jadi hold aja sampai nanti menjelang RUPS. Ya, untuk si Adaro. Jadi aman ya Adaro ini.
Oke, terus selanjutnya adalah BTPS atau Bank BTPN Syariah. Saya udah bahas Bank BTPS di video sebelumnya. Nah, itu udah lengkap khusus bahas BTPS sendiri dan kesimpulannya ini masih sangat berpotensi BTPS untuk naik, Mas Bro. Mungkin dalam waktu dekat atau bulan depan harusnya ini udah floating gain untuk si BTPS. Karena juga bulan depan dia bagi dividen, guys. Oke, terus kita lanjut aja ke Java Convert. Nah, kita lihat Java di sini. Nah, Java ini tertekan karena pakannya, teman-teman ya. Saya itu juga nyari tahu nih kenapa Java dan Cepin rontok gitu ya. Terlalu ya rontok dalam lah bahasanya. Itu saya telusuri karena memang harga pakannya itu mahal ya. Pakan ayamnya mahal, habis itu jatuhnya ke telur dan ayam pedagingnya jadi mahal. Nah, telur dan ayam pedagingnya jadi mahal, konsumennya jadi berkurang belinya. Gitu ya guys, itulah penyebabnya. Kenapa kalau telur dan ayam harganya mahal itu malah berdampak negatif pada Java dan Cepin ya. Karena memang kelihatannya kalau harga ayamnya naik harusnya kan profitnya naik. Enggak, ternyata teman-teman. Kalau harganya ayamnya naik itu alasannya itu karena pakannya naik. Dan kalau memang pakannya naik kan perusahaan kalau nggak mau rugi dia harus naikin harga ayamnya. Nah, kalau harga ayamnya naik, tadinya orang makannya sekilo, jadi setengah kilo. Nah, itu justru malah berdampak negatif bagi perusahaan ayam seperti ini kalau naiknya terlalu tinggi, teman-teman. Nah, gitu guys, yang saya tangkap, guys. Nah, kita lihat di sini untuk Java, tapi tetap aman ya. Kalau untuk Java ini, dia minus 4%. Kalau menurut saya sih masuk akal, masih hold Java. Dan kita nunggu aja balik arahnya IHSG. Karena Java ini juga bukan perusahaan kecil, dia juga termasuk poultry terbesar juga di Indonesia. Dan kita lihat di sini untuk Java, sebenarnya ya benar ya, ini tahun ini ya, 2022 ini pakannya memang mahal, jadi profitnya turun teman-teman. Dari 2T ke 1,4T. Turunnya ya sekitaran berapa nih? Ya, 20% ya, lumayan ya turunnya ya profitnya. Tapi kita balik lagi ke harga bukunya Java Convert. Sekarang harganya hanya 0,94. Nah, ROE-nya memang turun dari 15 ke 10, tapi masih oke lah ya kalau ROE itu 10%. Terus untuk PER-nya sekarang juga cuma 9 kali. Artinya sebenarnya memang profitnya turun, tapi harganya juga udah mulai murah untuk saat ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya Java nih ya, ke harga 1000 sampai 1040 di garis warna biru nih guys. Nah, mungkin di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini guys, garis warna biru. Ini kalau menurut saya sih borong aja. Nah, kalau udah sampai ke sini borong aja karena posisinya udah murah guys ya. Posisinya udah murah. Dan mungkin aja mantulnya di sini juga guys. Karena ini juga udah kelihatan mantul di sini untuk si Java ini guys. Nah, tapi kita nggak tahu, jaga-jaga aja kalau Mas Bro ini kan masih ada dana nih, ya, masih ada dana 112 jutaan. Nah, ini nanti nambah muatan Java aja kalau udah ke harga 1000. Ya, mungkin tambah sekitar 50 juta lah, berani saya nih, kalau si Java. Nah, Java ini juga istilahnya, bentar lagi bagi dividen ya. Mungkin aja bulan Mei nih guys, dividennya guys, untuk si Java. Bulan April atau Mei ya, awal-awal Mei ini juga kemarin aja bagi dividennya itu di harga dividen Java itu waktu dia mau bagi dividen tuh di harga 1.600 ya. Jadi istilahnya mah. Kita lihat Java dulu guys di sini guys. Dividennya berapa ya? Oke. Kalau saya sih tidur nyenyak ya, masih tidur nyenyak walaupun minusnya udah 4%, tapi saya masih tidur nyenyak kalau punya porto seperti ini gitu. Kita lihat dividen di sini. Untuk Java kemarin dividennya 60 teman-teman ya. Dividennya 60. Kalau kita lihat IPS yang kemarin di sini Java ya tahun 2021 di sini 172. Berarti DPR-nya sekitar 50% ya dari IPS. Nah, kalau kita anggaplah separuh juga berarti enggak 60 berarti kita lihat sebentar ya. 172 dibagi 2 80 teman-teman. Berarti DPR-nya sekitar 30%-an ya. 30%-an ya. Nah, coba kita lihat untuk dividen kali ini guys ya, berarti 12 kali 3,5. Nah, dividennya sekitar 42, mungkin sampai 45 lah dividen untuk sekarang ya.
Nah, mungkin kayak dividennya ke tahun 2020 lah. Kayak gini guys, untuk dividen Java saat ini ya. Guys, kalau disamain DPR-nya. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya DPR-nya ditambah misalnya jadi separuh ya 60 lagi gitu ya. Kalau kemarin berarti DPR-nya sekitar 35-40% dari laba doang. Nah, kalau misalnya tahun 2022 itu ada kebijakan untuk nambah dividen payout rasionya, ya mungkin aja dividennya 60 lagi. Tapi kalau kita samain sama tahun lalu, yang DPR-nya sama kayak gini, karena labanya turun ya mungkin sekitar 45 ya dividen dari Java. Nah, kita lihat sini untuk Java. Kalau misalnya dividennya itu 45, ya enggak, berarti yield-nya kan masih sekitaran 4%-an. Jadi masih lumayan ya untuk dividennya si Java. Ya sama kayak dividennya BTPS lah. Nah, jadi masih aman aja hold. Kalau sampai ke 1000 nambah lagi ya. Ini yang punya Porto ini. Oke, kita lanjut MNC guys ya. MNCN ya. Nah, MNCN di sini ini yang saya nggak nyangka banget ya. MNCN itu saya nggak nyangka banget kenapa bisa rontok. Jadi waktu itu paling-paling MNCN tuh mentok di angka 6,5 lah. Saya juga waktu itu juga udah ngira nih. Ternyata di bawah rontok banget. Nih nggak tahu ada apa dengan grup MNC. Jadi grup MNC itu semuanya rontok ya. Nggak hanya MNCN ya, hampir semua guys. Bahkan ada yang mau sampai 50 ya kalau nggak salah IPTV ya. Wow, Edian. Jadi kalau saham MNC ini, IPTV udah 50 teman-teman. Ya. Ngeri banget guys ya. Ngeri ya grup MNC. Jadi saya nggak terlalu tahu nih kenapa MNC bisa seperti ini. Kalau yang saya baca di MNCN ya. Yang saya lihat laporan keuangannya sebenarnya nggak ada masalah teman-teman ya. Di sini kita lihat profitnya juga stabil-stabil aja. Bahkan PBV MNCN 0,4 murah kan? Murah guys. Padahal profitnya nggak rontok profitnya. Nggak ada masalah dengan profit, operasional juga masih oke ya. Terus untuk di sini untuk ROE-nya juga masih tinggi ya, 8% masih oke. Ekuitasnya masih naik, fundamental is no problem guys, MNCN guys. Tapi nggak tahu ya kenapa di bawah drop sedalam itu. Kita lihat IPTV ya. Kita bandingin ke MNC yang lain. Tuh, IPTV PBV-nya 0,26 ya. Nah, ini profitnya memang turun dalam ya, wajar lah kalau ke 50. Tapi MNCN tadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita lihat ke PIK ya. Nah, ke PIK malah standar juga ya. Nih ya, sekarang PBV-nya tinggal 0,21. BMTR profitnya ya turun dikit banget. PBV-nya sekarang tinggal 0,17 guys. Jadi pump and dump mungkin ya. Jadi kalau MNC itu kan gini ya, mereka itu jualan saham ya. Jadi istilahnya teman-teman harus hati-hati sama grup MNC ya. Mereka itu ikut jualan saham, ya ikut jual beli segala. Usaha mereka itu bukan usahanya PT-nya doang, tapi ikut campur tangan dalam jual beli saham. Itu yang saya tahu ya, itu yang saya tangkap gitu ya. Bisa iya juga, bisa enggak gitu. Nanti saya diciduk lagi. Nah, Mas Bro harus hati-hati sama perusahaan MNC ini. Saya juga punya MNCN dan minusnya ya walaupun nggak sedalam ini, tapi saya juga minus juga di MNC guys. Jadi kalau menurut saya sih hold aja untuk MNCN ini, nunggu ada nunggu ada corporate action yang baru. Ya biasanya kalau kayak gini nih, kalau ada merger lah, reissue lah atau private placement, nah itu baru digoreng lah. Main sabar aja kalau MNCN. Kalau sekali dump dia lumayan tinggi kok kayak gini guys. Terus dump gitu ya, sedat gitu ya. Dan harusnya sih balik ke 7,5 ke atas lagi lah untuk MNCN lah. Mungkin kalau nunggu IHSG bullish dulu. Tahan dulu aja kalau MNCN. Jangan di cut loss dan jangan ditambah dulu. Takutnya tambah longsor, tapi kalau di cut loss jangan ya. Nanti harusnya sih ini akan balik lagi karena valuasi juga udah sangat murah. Oke, terus selanjutnya Sido. Oke, Sido muncul ya. Nah, Sido muncul di sini jamu ya. Nah, ini kalau kita lihat chartnya juga udah mulai memantul. Coba kita lihat di sini untuk Sido. Sido kita lihat. Nah, ini BK mulai masuk lagi ya, Sido ya. Nah, kemungkinan sih kalau misalnya Jumat IHSG-nya itu hijau, ini bakal naik untuk Sido guys.
bakal naik karena AVG-nya juga mereka di situ ya. Tuh. Di 86 AVG-nya guys, 88 juga. Nah, kita balik lagi ke Sido. Sido di sini profitnya turun, guys. Nah, ini yang Mas harus hati-hati ya. Kenapa? Karena Sido ini perusahaan mature ya. Jadi kalau misalnya pas labanya turun itu kalau misalnya cuan bungkus saja. Nah, saran saya nih kalau Sido ini kalau misalnya besok ijo jual, jangan disimpan. Kenapa? Karena labanya turun. Perusahaan yang mature seperti ini kalau labanya turun itu sangat berbahaya ya, karena investor pada keluar, karena perusahaan seperti ini udah nggak ada ruang lagi buat tumbuh. Itu ditandain dengan profitnya yang dibagi semua ke dividen, berarti dia udah nggak mau ekspansi atau udah nggak bisa ekspansi lagi, jadi potensial tumbuhnya itu kecil. Nah, kalau udah seperti itu mereka hanya ngandelin dari usaha yang udah jalan. Nah, yang usaha yang udah jalan itu kan dapat profit. Nah, mereka hidup dari situ. Nah, kalau misalnya labanya sampai turun, nah berarti kan artinya dividennya turun. Nah, kalau dividennya turun berarti investor pada pergi. Nah, saat investor pada pergi kayak gini, sahamnya berarti drop. Nah, kalau kita di sini kuartal 4 si Sido itu turun, guys. Takutnya nanti di kuartal 1-nya juga turun, itu takutnya. Nah, kalau kuartal 1-nya turun, sahamnya pasti turun. Gitu, guys, kalau dari profit ya. Karena Sido ini hanya ngandalin profit. Kalau mau ngandalin pertumbuhan udah nggak bisa. Kenapa? Karena PBV-nya juga udah 7. Terus dia juga nggak mau ekspansi lagi karena profitnya udah dibagi semua ke dividen. Jadi ini udah fix Sido tumbuh dari profit doang. Kalau turun ya berarti turun sahamnya. Nah, kalau menurut saya sih ini lepas aja kalau cuan besok ya. Untuk si Sido mungkin bisa AVG ke saham lain. Misalnya masukin lagi ke Adaro gitu ya. Atau masukin ke Java gini. Seperti itu, guys, atau ke TINS. Nah, kita bahas selanjutnya adalah TINS. Kita lihat TINS di sini. Timah, oke. Timah juga udah mulai disupport ya. Supportnya di 915, teman-teman. Nah, ini juga rontok ya karena memang harga Timah itu memang turun ya, harga TINS. Tapi sekali dia naik lumayan tinggi. Nah, ini juga bisa mulai dicicil untuk saat ini si TINS, dan dia nyicil ya. Baru beli kemarin mungkin si TINS. Kita lihat TINS di sini. Oke, TINS naik 3% kemarin. Nah, ini mau nyentuh 1000 lagi. Oke, di sini untuk masalah fundamental TINS sekarang udah termurah dalam sejarahnya dia, guys. Nah, oh enggak ding. Dia termurahnya 0,9. Ya tadi berarti di AVG 915 tadi ya. Oke, terus di sini untuk net profit turun memang. Ya, tapi turunnya nggak terlalu signifikan lah, kayak si Java tadi ya. Terus untuk PER-nya juga masih murah, masih 7 kali. ROE-nya juga masih di atas 10. Ekuitas naik. Fundamental nggak ada masalah, cuman dia memang profitnya sedikit turun aja. Kalau masalah broker, kita lihat di sini yang ngejual tuh ZP sama MG, guys ya, masih distribusi. Kalau kita lihat yang kemarin, teman-teman, ya di sini ada SQ, AK ya, belum ada akumulasi yang kuat. BK pun baru masuk sedikit ya. Nah, filenya sih naik tapi filenya masih kecil. Oke, kita lihat di sini untuk TINS ya. TINS ini memang berpotensi ya untuk naik ya. Kita tinggal lihat dividennya dulu. Dia ada dividen si TINS. Nice. Kira-kira dividennya berapa, nanti kita bisa tentuin kira-kira sampai mana TINS ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, dividen kemarin adalah 61. Nah, kita hitung kira-kira dividen hari ini berapa ya. Nah, oke, untuk kemarin itu IPS-nya adalah 176. Nah, kita lihat 176 dibagi 3. Ya, sekitaran DPR-nya sekitar 35% lah. Ya, 35% dari laba. Nah, kalau sekarang berarti berapa? Ya, kita tinggal hitung aja ya. 14 dikali 3,5. Nah, berarti dividennya sekitar 49,50 lah. Itu dividennya TINS kira-kira besok ya. Berarti TINS itu bagi dividen itu di bulan Juni. Nah, kira-kira bulan Juni tahun 2023 itu dividennya sekitar berapa tadi? 50. Nah, kalau yang kemarin dividennya 61, turun ya karena memang profitnya turun. Kalau disamain DPR sama tahun lalu berarti dividennya sekitar 50. Tapi ya nggak tahu juga, bisa aja nanti pas waktu rapat umum pemegang saham DPR-nya ditambah gitu kan. Kita kan nggak tahu, tapi yang pasti kita nyamain ke tahun lalu aja.
Karena ini juga masih kira-kira kan seperti itu. Kalau kalau dividen yield-nya itu sama kayak kemarin, DPR sama kayak kemarin, berarti 50. Kalau kita lihat di sini harga TIN sekarang udah 985. Artinya dividen yield itu 5%. 5%. Ya nggak? Ya kan? Dividen yield-nya kan 5% kalau di harga yang sekarang. Berarti kan menarik ya. Menarik guys. Jadi kalau misalnya nih TIN nih ya, ke harga 900 kurus 915 contohnya, itu ambil aja. Karena kalau ke 915 itu berarti dividend yield-nya itu hampir 6%. Ya, 6% itu gede lumayan. Nah, kalau di harga yang sekarang aja 5% kan gitu. Jadi masih berpotensi untuk TINS ini. Kalau turun justru malah ambil. Gitu loh. Nah, kalau posisi yang punya Porto ini udah mungkin kalau Jumat hijau dia cuan sih untuk sini. Kalau mau scalping ya mungkin tarikannya ke sini teman-teman. Ini udah bisa dipastikan akan nutup gap ya. Di 10.40 lah. Nah, ini udah bisa dipastikan TINS ini akan nutup gap. Ya mungkin kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi lah. Nah, ini harusnya akan nutup. Toh pun kalau turun nambah lagi aja dan dia pasti akan nutup. Ya hold aja sampai bulan ini ya, bulan Juni gitu ya. Kemarin aja waktu TINS mau bagi dividen aja di yang 61 tadi itu di harganya sampai ke 2000 kok. Ya nggak? Jadi ini masih potensi banget sih untuk TINS. Kalau mau besok nih mau jual ya jual aja, tapi kalau misalnya TINS ke 900-an kurus gitu ya Mas Bro, yang belum punya mah koleksi aja. Di hold sampai bulan Juni. Ya mungkin targetnya kalau bulan Juni maybe ke harga 1250 lah. Itu harusnya sih bisa ya untuk TINS. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.